Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, apa kabar Anda sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Ramadan Mulia karena banyak kemuliaan yang dapat kita raih di bulan suci ini. Saya Ridwan Buton akan menemani Anda dalam membahas topik makna bulan suci Ramadan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan
adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza untuk ananda kita yang tercinta yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga ayat-ayat suci yang sudah dilewatkan tadi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Pemirsa, langsung kita ke topik kali ini, yaitu makna bulan suci Ramadan. Pemirsa, kalau kita bicara tentang bulan suci Ramadan, tentu orang bertanya-tanya, apa itu bulan suci? Apa itu Ramadan? Kalau kita bicara tentang bulan suci, tentu sudah banyak tahu bahwa bulan suci itu bulan yang dikeramatkan, di mana di sana banyak hal yang boleh dan tidak boleh yang harus diperhatikan. Bicara secara spesial Ramadan, hal yang sudah luar biasa yang sering kita ketahui sebagai umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriah. Ini bulan yang berberkat. Tapi apa makna dari bulan suci Ramadan itu sendiri? Sebelum kita bahas ayat yang sudah tilawatkan tadi, pemirsa, terlebih dahulu saya akan sampaikan makna dari Ramadan itu sendiri, kata Ramadan. Pendiri Jamaah Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad SAW, Al-Imamul Mahdi wal Masihul Mau'ud, beliau menjelaskan bahwa kata Ramadan itu berasal dari bahasa Arab, kata Ramad, ya Ramadun, ya bentuk mufradnya Ramadan, yang artinya adalah hararatus syams. Hararatus syams artinya panasnya matahari atau teriknya matahari. Jadi pemirsa, kalau ditanya apa itu Ramadan? Kalau Ramadan itu bentuk mufrad, pemirsa ya. Mufrad artinya bentuk tunggal. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada mutsanna. Jadi Ramadan artinya adalah satu terik atau satu terik matahari. Kemudian Ramadan itu bentuk mutsanna, ya, yang maknanya adalah dua terik atau dua panas matahari. Hadrat Masih Maud As-Salam, pendiri Jamaah Ahmadiyah, menjelaskan dalam tafsir beliau jelaskan mengenai kata Ramadan ini mengandung makna dua, ya, dua panas terik. Yang pertama adalah disebut dua panas ini karena terjadi panas yang pertama, panasnya jasmani, di mana makanan, minuman yang biasa kita makan dan biasa kita minum itu tidak kita cicipi, kita bersabar menahannya, sehingga tubuh kita terasa panas dan banyak terjadi pembakaran-pembakaran dalam tubuh kita secara fisik. Tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian yang kedua adalah panasnya seseorang itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi panasnya seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat untuk melakukan amal-amal baik. Nah, itu makna secara rohani untuk yang kedua, ya, untuk Ramadan tadi. Jadi Ramadan ada dua makna. Yang pertama panas jasmani, yang kedua panas rohani. Jasmani sehat, rohani sehat. Oleh karena itu pemirsa, datangnya bulan suci Ramadan itu sendiri pada hakikatnya untuk membangun dua ini, yaitu menegakkan kesehatan fisik kita dan juga kesehatan rohani kita. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan itu dimaknai juga dengan bulan Shiyam, bulan puasa. Tadi telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan as-shiyam, puasa atas kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan itu sendiri maknanya adalah bulan puasa, ya, bulan menahan diri dari makan dan minum dan hawa nafsu kita, bulan untuk menjalankan, meningkatkan amalan-amalan yang baik. Oleh karena itu bulan Ramadan ini, ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur, idza jaa ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, ya, futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, ya, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Coba bayangkan, ya. Jadi makna Ramadan itu adalah bulan ini bulan di mana terjadi pintu surga dibuka, kemudian yang kedua pintu neraka ditutup, dan yang ketiga setan-setan dibelenggu. Luar biasa, ya. Artinya bulan Ramadan ini maknanya adalah bulan di mana kalau dia datang, setan pasti hilang dia. Dibelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tadi kan Ramadan itu yang pertama maknanya puasa, ya. Puasa itu untuk mengajarkan kita sampai kepada ketakwaan. Lalu maknanya apa lagi? Ternyata makna yang selanjutnya adalah bulan Ramadan ini bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ya, bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Tadi telah kita dengarkan tilawatnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, pemirsa, adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Waduh, luar biasa, berarti bulan Ramadan itu sendiri maknanya itu banyak petunjuk. Terbukti bahwa bulan inilah bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di bulan Ramadan. Bahkan pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan ini tiap-tiap malamnya selalu diisi dengan tadarus Al-Quran. Oleh siapa? Oleh Jibril. Kepada siapa, pemirsa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam riwayat, ya pemirsa, kita lihat dalam riwayat disebutkan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan situasi beliau paling dermawan itu terjadi pada bulan Ramadan ketika Jibril menjumpai beliau. Wa kana Jibril, adapun Jibril yalqahu, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi pemirsa, jadi menurut hadis itu disebutkan bahwa Jibril itu datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam Ramadan. Fatadarsul Quran, ya. Lalu beliau mentadaruskan Al-Quran. Jadi tadarus, fatadarusul Quran. Jadi Jibril mentadaruskan, membacakan, memberikan daras, ya, mengulang lagi bacaan-bacaan Al-Quranul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mungkin beliau bisa lupa. Al-Quran terjaga. Ini salah satu makna. Jadi bulan penjagaan Al-Quran. Nah, jadi Ramadan. Jadi beruntung kita mendapatkan Ramadan. Jadi kalau kita mendapatkan bulan Ramadan ini, maka yang terjadi adalah, ya, harus banyak tadarus. Ini pemirsa, banyak tadarus baca Al-Quran. Seperti Jibril selalu datang bulan Ramadan untuk memberikan tadarus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina yalqahu Jibril alaihissalam, ketika Jibril alaihissalam itu menjumpai beliau, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khair,
beliau sangat dermawan. Jadi Rasulullah menjadi sangat dermawan, menjadi sangat suka berderma bil khair dengan harta benda beliau. Apapun itu, beliau minar rihi al mursalah, ya. Beliau sangat berdermawan, bahkan melebihi kecepatan angin yang berhembus. Luar biasa. Jadi ternyata dengan ruh Al-Quran yang ditadaruskan oleh Jibril kepada Nabi SAW menghasilkan Nabi SAW banyak berderma. Berderma itu banyak memberi. Pemirsa, bagi yang punya kelebihan selalu memberi di bulan Ramadan ini. Rasulullah itu selalu mengisi Ramadan ini dengan banyak memberi. Tadi kan sudah disebutkan dalam hadis, luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu, makna bulan Ramadan adalah makna di mana kita bulan untuk kita baca Al-Quran. Kita ulang-ulang Al-Quran dari malam pertama Ramadan, dari hari pertama Ramadan sampai akhir. Tadi disebutkan bahwa Jibril datang tiap malam, ya. Fi kulli lailatin Ramadan, tiap malam ya bulan Ramadan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditadaruskan. Ya, diajarkan maknanya, diajarkan, dibacakan tilawatnya supaya tidak keliru. Alhamdulillah. Jadi beruntung kita mendapatkan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu siapapun yang mendapatkan Ramadan, hendaklah dia membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai disia-siakan. Oleh karenanya, kalau kita mendapatkan Ramadan, maka kita tegakkan Ramadan ini. Yang selanjutnya, yang keempat, yang selanjutnya ada dijelaskan lagi. Makna dari Ramadan adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Jadi bulan Ramadan itu bulan Allah taala sangat-sangat dekat. Apa buktinya? Buktinya Allah nyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa seorang pendoa ketika dia berdoa. Ingat itu? Allah di bulan Ramadan ini begitu dekat dengan hambanya, dan tanda kedekatan Allah Subhanahu wa taala, dia mengijabah, mengabulkan doa-doa hambanya. Tapi ingat pemirsa, dijelaskan oleh Allah taala ada syaratnya. Falyastajibu li. Tapi ingat, mereka harus terlebih dahulu menyambut seruan diriku. Ya, dia artinya apa? Dia harus berbuat baik, dia memperbaiki dirinya, dia memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat kepada umat manusia, menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, dia mengimani aku, Allah Subhanahu wa taala, dia percaya. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan rusyd, petunjuk. Nah, itu artinya apa? Bulan puasa ini insya Allah banyak petunjuk yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Jadi sebagai tanda bahwa kita mencintai bulan Al-Quran ini, ya, mari kita hidupkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Karena dengan kita menghidupkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, maka artinya kita akan ingin menjadi orang yang sangat baik. Seperti Nabi SAW diberikan tadarus, sangat baik. Nah, ini juga alamat besar untuk kita semua pemirsa. Kalau kita sudah baca Al-Quran, amalkan itu ajaran Al-Quran. Ya, ajarkan supaya kita dapatkan makna apa? Makna dari bulan suci Ramadan ini. Rugi kalau kita misalkan sudah dapat berpuasa di siang hari, kemudian kita tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan perintahnya. Oleh karena yang terbaik kita ikuti contoh Nabi SAW. Kan Rasulullah sudah mencontohkan ketika beliau didatangi Jibril, kemudian siangnya beliau banyak bersedekah, beliau banyak berderma, banyak membantu, banyak kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Oleh karena itu sebagai umat beliau, mari kita mengikuti sunnah ini. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran, banyak berbuat baik. Ini bulan karunia untuk kita semuanya. Karena apa? Bulan ini bulan yang paling ditunggu-tunggu. Bulan yang paling nanti-nantikan. Jadi mana yang paling besar dari bulan Ramadan itu sendiri adalah di mana bulan ini kita sebetulnya sudah disediakan banyak kebaikan untuk kita, dan kalau kita menjadi orang yang terbaik berarti kita mendapatkan Ramadan. Dan ada satu malam lagi yang disebut dengan malam Lailatul Qadar di dalamnya, bulan Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya, maka kita jalani hari-hari kita selama Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi ahli Ramadan dan ahli Al-Quranul Karim. Itu makna dari bulan suci Ramadan.
Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bicara lagi tentang ketakwaan tadi, ya, tentang bulan Ramadan ini, itu intinya tidak akan terlepas dari ketakwaan. Ya, jangan terlepas dari ketakwaan. Jadi semua yang baik baca Al-Quran, ya, puasa, haji, semua harus berdasar pada ketakwaan juga. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita tidak mengiringnya dengan ketakwaan. Kan tuh inti dari kita baca Al-Quran tadi semuanya, kita puasa, kita ramaikan Al-Quran malam Ramadan, itu supaya la'allakum tattaqun, supaya jadi bertakwa. Jadi orang yang bertakwa. Hadrat Masih Maud Salam dalam buku beliau Safinatin Nuh atau Bahtera Nuh kalau bahasa Indonesianya, beliau katakan, beliau sabdakan dalam buku tersebut, ya man ta'tabiruna anfusakum min jama'ati, hai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anggota jamaahku, innakum lan tu'addu min jama'ati fis sama', sekali-kali kamu sekalian tidak akan terhitung sebagai anggota jamaahku di langit, illa sirtum, kecuali kalian masuk atau kalian berjalan fi durubit taqwa haqqan wa sidqan, kalian masuk ke dalam gerbang ketakwaan dengan sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya. Jadi itu. Jadi kalau kita mau tercatat sebagai anggota jamaah, jadi orang mau jadi anggota jamaah Ahmadiyah itu penting. Ya, sebagai anggota Ahmadiyah harus melalui pintu ketakwaan ini. Jelas bahwa mengisi bulan Ramadan itu harus dengan ketakwaan. Tadi telah disebutkan oleh Hadrat Masih Maud Salam bahwa orang yang tidak menjalani ketakwaan, ya, dengan sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya, maka dia tidak akan tercatat, terhitung di langit sebagai anggota jamaah beliau. Oleh karena itu, puasa pun Ramadan ini diisi juga dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan itu. Salah satu alamat orang yang bertakwa adalah disebutkan dalam Al-Quranul Karim tadi bahwa kalau Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, kita laksanakan seperti itu. Dan puasa ini bukan urusan kekuatan dan saya ini kuat, tidak. Yang sakit menurut Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud Salam bahwa alamat orang yang bertakwa itu adalah di mana ia menggunakan rukhsah, ya, keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Manakala sakit jangan berpuasa, tapi ganti pada hari yang lain. Ya, safar, ganti pada hari yang lain. Jangan sampai merasa diri kuat lalu dia berpuasa. Tidak boleh sama sekali, sebab itu bukan ketakwaan. Suatu ketika ada seorang sahabat Masih Maud Salam, Abdullah Thanawuri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Hadrat Masih Maud Salam, bertama kepada Hadrat Masih Maud Salam, dan beliau sudah berpuasa menjelang hampir berbuka, sudah, kalau kita ibaratkan sekitar waktu asar lah, separuh hari sudah dilewati. Lalu beliau sampai, ya, karena melintasi perjalanan jauh, dia tetap berpuasa, dan Hadrat Masih Maud Salam memerintahkan beliau itu untuk berbuka puasa. Dia menyatakan tidak, ini kan sebentar lagi, masih kuat ini, ya kan. Lalu Hadrat Masih Maud Salam menyatakan, kita tidak beribadah untuk menunjukkan kekuatan kita. Allah tidak suka dengan ibadah semacam itu. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah taati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai kepada ketakwaan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang mengajarkan kepada kita, pertama, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, bertakwa di dalamnya kita mentaati aturan-aturan puasa, membaca Al-Quran di dalamnya, kita memperbanyak doa, ya, dan insya Allah di sana banyak amalan-amalan baik yang tersedia untuk kita tunaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memaknai bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Pemirsa, demikian pembahasan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah puasa Anda di kesempatan Ramadan kali ini, dan semoga menjadi sumber keberkatan bagi
kita semuanya. Amin. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ramadan Mulia selama bulan suci Ramadan. Saya Ridwan Buton beserta kru MTA yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Jazakumullah ahsan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.